Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 1931041177 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan Jasmani dan Rekreasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya pada mata kuliah Perkembangan Motorik yang berjudulkan Pembelajaran dan presentasi belajar gerak pada anak. Selamat menyaksikan. Adapun yang melatar belakangi yaitu pada dasarnya belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan. Proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan waktu, menegaskan bahwa belajar gerak merupakan satu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seseorang anak yang mendapatkan perlakuan pelajaran gerak intensif dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapatkan perilaku belajar gerak intensif menunjukkan kurva kenaikan progresif dan permanen. Dan adapun tujuan menulis ini itu adalah makalah ini adalah untuk menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang pembelajaran belajar dan pembelajaran khususnya yaitu mengenai keterampilan gerak. Adapun rincian yang ingin makalah ini capai adalah makalah penulis maksudnya adalah agar dapat menambah pengertian keterampilan gerak. Yang kedua yaitu agar mengetahui ketentuan yang selalu dipandu dalam belajar keterampilan gerak. Yang ketiga yaitu agar mengetahui klasifikasi keterampilan gerak. Yang keempat yaitu agar mengetahui pendekatan yang tepat dalam mengajarkan keterampilannya. Kemudian melangkah ke tahap-tahap belajar gerak atau motor learning. Yang pertama yaitu tahap verbal atau kognitif. Pada tahap ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal atau kognitif sangat mendominasi pada tahap ini. Yang bagian B yaitu tahap motorik. Pada tahap ini, peserta didik selanjutnya memasuki tahap motor. Banyak personil yang terkait dengan aspek kognitif telah dipecahkan. Dan sekarang fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Biasanya yang harus dikuasai peserta didik yang pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol. Kemudian melangkah ke bagian C, yaitu tahap otomatisasi, di mana pada tahap ini setelah peserta didik banyak melakukan latihan secara berangsur-angsur memasuki tahap otomatisasi. Di sini, motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Melangkah ke fase belajar gerak. Bagian pertama itu ada fase kognitif. Yang pertama itu mengetahui dan memahami konsep gerak. Yang kedua mekanisme atau
perceptual atau pemrosesan informasi. Yang ketiga itu rencana gerak. Yang keempat, mencoba-coba gerakan. Yang kelima, gerakan belum baik. Melangkah ke fase asosiatif. Yang pertama yaitu mencoba dengan keleluasan dan berulang-ulang. Yang kedua yaitu merangkaikan gerakan. Yang ketiga yaitu mengetahui dan mengenali kesalahan gerak. Kemudian yaitu menjadikan rangkaian gerakan secara efisien, lancar, dan terpadu. Melangkah ke fase otonom, yaitu mengulang gerakan secara teratur. Kemudian kelancaran dan kebenaran gerakan masih dapat ditingkatkan, tetapi tidak secepat fase sebelumnya. Kemudian yaitu mengubah bentuk gerakan cukup sulit. Tingkat penguasaan gerakan keterampilan secara otomatis atau gerakan secara voice otomatis akan menjadi gerak efisien. Kemudian melangkah ke ada yang namanya pendekatan dalam mengajarkan gerak. Yang pertama itu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif maksudnya adalah pendekatan di mana mengajarkan selalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar baku yang akan dipelajari, lalu disusul dengan peniruan gerak dari siswa. Setelah itu, proses peniruan gerakan. Maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan drill. Pengulangan gerak sampai kemudian terjadi gerakan yang otomatis. Pendekatan edukatif ini lebih terpaku pada guru dan dalam proses belajar mengajarkan lebih terpusat pada guru. Sebagai contoh dalam penerapan pendekatan edukatif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya tidak dipenggal-penggal, akan tetapi merupakan suatu kesatuan gerakan, yaitu gaya bebas. Sedangkan pendekatan edukatif merupakan kebalikan dari pendekatan dedukatif. Bagian B yaitu pendekatan indukatif. Pendekatan indukatif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, akan tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Sebagai contoh dalam penerapan pendekatan edukatif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya dipenggal-penggal, yaitu bagaimana gerakan kakinya, lalu tangannya, dan bagaimana cara mengambil nafasnya. Apabila gerak tersebut sudah dikuasai dengan benar, barulah siswa melakukan gerakan yang gaya bebas yang sebenarnya. Dalam melakukan gerakan, ada yang dinamakan dengan kondisi belajar gerak, yaitu adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai tujuan. Ada pembagian-bagiannya, yaitu kondisi internal. Yang pertama yaitu mengingat bagian-bagian gerakan, kemudian mengingat urutan rangkaian gerak. Kemudian bagian B yaitu kondisi eksternal, saling indukasi verbal, saling insektual visual, kegiatan praktek, kemudian menyampaikan umpan balik. Yang MIP itu perkembangan gerakan motorik halus, di mana perkembangan motorik halus kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, kondisi gerakan motorik halus anak sangat berkembang. Demikian anak ini usia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun blok-blok menjadi suatu bangunan. Hal ini disebabkan oleh keinginan anak untuk meletakkan blok secara sempurna, sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5-6 tahun, kondisi anak gerakan motorik halus berkembang pesat.
Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada anak menulis atau menggambar. Gerakan motorik ini kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau lebih anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Menurut Montessori, pendidikan sudah dimulai sejak bayi lahir karena bayi pengaruh dikenalkan pada orang kurang lebih sekitaran suara, kurang lebih benda-benda, diajak bercanda, kurang lebih bercakap-cakap agar mereka berkembang dan menjadi anak yang normal dan sehat. Metode pembelajaran yang sesuai dengan tahun kurang lebih tahun kelahiran sampai usia 6 tahun biasanya menentukan kepribadian anak. Dan setelah dewasa, hal itu tentu jadi pengaruh seberapa baik dan sehat orang tua berperilaku dan bersikap bertahap anak kurang lebih anak usia dini. Sebab perkembangan anak usia mental usia awal berkembang cepat. Inilah metode yang tidak boleh disepelekan pada usia tahun pada awal ini anak. Sebab perkembangan anak kurang lebih anak usia dini. Sebab perkembangan mental usia awal berlangsung cepat. Inilah periode yang tidak boleh disepelekan. Pada tahun awal ini, anak memiliki periode sensitif atau kepenaan untuk mempelajari atau berlatih sesuatu. Sebagian besar anak berkembang pada masa yang berbeda dan membutuhkan lingkungan yang dapat membuka jalan pikiran mereka. Menurut Montessori, paling tidak ada beberapa tahap perkembangan sebagai berikut. Pertama itu sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya pikir yang sudah mulai dapat menyerap pengalaman melalui sensoris. Usia setengah tahun sampai kurang lebih 3 tahun. Bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya, berbicara, bercakap-cakap. Pada usia 2-4 tahun gerakan-gerakan otot mulai pada dapat koordinasi dengan baik untuk berjalan maupun untuk banyak gerakan yang rumit pada usia 2-4 tahun gerakan otot mulai pada koordinasikan dengan baik untuk berjalan maupun untuk banyak gerakan yang semi rutin dan yang rutin berminat pada benda-benda kecil dan mulai menyadari adanya urutan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Rentang usia 3-4 tahun terjadinya kepekaan untuk peneguhan sensoris. Semakin memiliki kepekaan indrawi khusus pada usia sekitar 4 tahun. Anak memiliki kepekaan menulis. Selanjutnya pada usia kurang lebih 4 tahun, anak memiliki kepekaan yang bagus untuk membaca. Melangkah ke pendekatan dan pengajaran keterampilan gerak. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran keterampilan gerak adalah pendekatan dedukatif dan pendekatan edukatif. Yang kita bahas pertama yaitu pendekatan dedukatif, di mana pada pendekatan dedukatif maksudnya adalah pendekatan di mana pengajaran selalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar buku yang akan dipelajari, lalu disusul dengan peniruan gerak dari siswa. Setelah itu, proses peniruan gerakan, maka pada tahap berikutnya adalah pelaksanaan drill, di mana pada pelaksanaan drill pengulangan gerakan sampai kemudian terjadi gerakan yang otomatis. Pendekatan edukatif ini lebih terpaku pada guru dalam proses belajar mengajarnya, lebih berpusat pada guru. Sebagai contoh dalam menerapkan pendekatan yang edukatif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya tidak dipegal-pegal, tetapi merupakan suatu kesatuan gerakan yaitu gaya bebas. Sedangkan pendekatan edukatif merupakan kebaikan dari pendekatan dedukatif. Kemudian
kita bahas melangkah ke pendekatan indukatif. Pendekatan indikatif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam penerapan pendekatan indukatif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya dipenggal-penggal, yaitu sebagian gerakan kakinya itu lalu tangan yang bagaimana secara pengambilan nafasnya. Apabila gerakan tersebut sudah dikuasai dengan benar, barulah siswa melakukan gerakan gaya bebas yang sebenarnya. Jadi itulah tadi materi PowerPoint saya yang telah saya presentasikan. Terima kasih telah mendengarkan atau memutar video ini. Thank you for watching.